ini Rasulullah bersabda, akan ada sepeninggalku nanti para penguasa yang mereka tidak berpegang dengan petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku. Ini yang tidak mengikuti loh. Lalu apa yang kuperbuat bila aku mendapatinya? Tanya sahabat Uzaifah. Rasulullah menjawab, hendaknya kamu mendengar dan taat kepada penguasa tersebut, walaupun punggungmu dicambuk. Bahasanya mungkin dicambuk itu menyengsarakan rakyat, dan hartamu dirampas, dikorupsi dan segala macam. Namun dengarlah perintahnya dan taatilah aturannya. Lah ini kan perintahnya sudah jelas. Jadi banyak saudara-saudara kita menafsirkan amar ma'ruf nahi mungkar ini berkat dengan tangan, karena dianggap pemerintah dan aparat membiarkan kezuliman yang ada, jadi mereka turun ke jalan. Dan ini yang seperti itu. Dan jelas ayatnya kita memisahkan diri. Ini kan jelas ketika negara Islam tegak, Pancasila selesai. Kita dilarang memisahkan diri atau memberontak. Apapun alasannya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang melihat pada pemimpinnya suatu yang ia benci, maka hendaklah ia bersabar atas hal tersebut. Karena barang siapa yang memisahkan diri satu jengkal saja dari kepemimpinannya, lalu ia meninggal dunia seperti mati jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari. Itu jelas. Demikian, Pak Moderator. Saya berikan kesempatan dulu ke Ustadz Najih. Tadi yang saya highlight dari pernyataan Ustadz Abdul Qadir itu, sepertinya beliau mempertentangkan antara kebebasan dengan misalnya mendaftarkan organisasinya sesuai dengan aturan. Apakah Anda misalnya yang aktif di MUI atau di Nahdlatul Ulama itu merasa kebebasan terkekang dengan misalnya mendaftarkan organisasi Anda tercatat sebagai badan hukum? Silakan Ustadz Najih. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ingin mempertanyakan Pak Baroja terkait dengan pernyataannya soal khilafah. Tadi Pak Baroja menyebutkan begitu ideal bahwa di bawah khilafah itu semua makmur, agama apapun, bahkan hewan sekalipun. Tetapi pertanyaannya adalah, contohnya di mana ada negara khilafah yang semacam itu? Itu yang pertama. Di mana contohnya ada sebuah negara menerapkan khilafah, kemudian berhasil? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Baroja ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam realitas, khilafah yang pernah ada dalam sejarah Islam itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Betul bahwa khilafah itu pernah ada orang pemimpin sebaik sahabat Abu Bakar, sebaik sahabat Umar, sebaik sahabat Utsman dan sahabat Ali. Tetapi Pak Baroja kan perlu lihat bahwa di bawah khilafah itu tidak semuanya berbau yang enak-enak membahagiakan. Khalifah Umar bin Khattab itu meninggal dibunuh. Khalifah Utsman bin Affan itu meninggal dibunuh. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu meninggal dibunuh. Bahkan Utsman dan Ali itu dibunuh oleh sesama muslim. Kemudian khalifah setelahnya, yaitu Hasan bin Ali, itu meninggal diracun. Adik Husain bin Ali itu dibantai di Karbala. Bahkan kepalanya ditendang-tendang dari mulai Karbala sampai Damaskus. Berpuluh-puluh hari tendang kepalanya sampai biru. Kemudian pembantaian mewarnai sejarah Islam. Jadi khilafah yang di mana yang dimaksud oleh Ustaz Baroja? Itu yang menurut saya harus dijelaskan. Karena kita ini kan berada di alam kenyataan. Kita tidak berada di alam khayalan. Seperti itu ya. Adapun terkait dengan yang disebut tanah air, yang harus kita cintai itu mana? Al-Jurjani itu mendefinisikan waton sebagai berikut. Al-watonul asli huwa maulidur rajuli wal baladul ladzi huwa fihi. Yaitu negara al-watonul asli, tanah air itu adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalam.
itulah yang disebut dengan tanah air. Salah kalau ada orang lebih mencintai Afghanistan misalnya dibandingkan dengan Indonesia. Itu ada proporsinya sendiri-sendiri. Makanya ada yang disebut dengan ukhuwah watoniyah dan ada yang disebut dengan ukhuwah internasional. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi dulu di Mekah lahirnya. Beliau sangat mencintai Mekah. Tapi ketika harus keluar, kemudian beliau masih terus menerus rindu terhadap. Makanya Allah kemudian Allah mengembalikan atau membalik kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Tetapi ketika Rasulullah sudah tinggal di Madinah, itu juga Allah adalah berdoa, Allahumma habib ilaina Madinah, hubbina ila Makkah aw asyad. Meminta agar supaya cintai kepada Makkah lebih sebagaimana mencintai Makkah. Kemudian yang terkait pendaftaran begitu. Kenapa mengkiaskan sholat dengan berorganisasi itu namanya kias ma'al farik atau tidak equal to equal. Kalau kita sholat tentu tidak ada yang menyuruh kita untuk mendaftarkan diri mau sholat, tidak ada. Tapi kita berorganisasi itu ada aturan-aturan yang kita terikat dengan aturan tersebut. Apa? Karena Al-Quran itu menekan wajib memenuhi perjanjian. Wa ufu bi ahdillah dan seterusnya. Terus kemudian, makanya diterjemahkan oleh para ulama dan mengatakan bahwa al-mu'minuna ala syurutihim, bahwa orang-orang beriman, orang-orang Islam itu terikat dengan persyaratan-persyaratan. Kita hidup di Indonesia, kita ini terikat dengan janji konstitusi. 4 hal yang kita harus sepakati, yaitu pertama kita harus setia pada Pancasila, kemudian harus setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, harus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan harus setia kepada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih Ustadz Najih untuk sementara pandangannya. Sebelum banyak sudah ditujukan ke Ustadz Abdul Qadir. Saya akan tujukan ke Ustadz Abdul Qadir tadi beberapa pertanyaan ya. Jadi Ustadz Najih tidak sepakat kalau disamakan antara kebebasan beribadah dengan keharusan kita mendaftarkan organisasi atau perkumpulan kita sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Itu pandangan beliau ya. Kedua, saya juga ingin mengklarifikasi ke Ustadz Najih tadi ungkapan dari Pak Ken ya, kalau tidak salah soal baiat. Apakah betul orang-orang kaum muslim yang belum berbaiat kepada Khilafatul Muslimin itu belum sempurna keislamannya atau apalah namanya. Dan selanjutnya dengan kemunculan ISIS juga yang mengklaim kekhalifahan, apakah Khilafatul Muslimin berbaiat terhadap kekhalifahan ISIS atau tidak? Kalau tidak, mengapa Ustadz Abdul Qadir? Silakan Ustadz Abdul Qadir. Suaranya belum terdengar Ustadz. Pendapat umum umat Islam sedunia ya. Dengar? Ya, sudah. Ya, pendapat umum umat Islam sedunia bahwa negara itu negara khilafah, seolah-olah merebut negara. Ini suatu yang aneh. Ini sistem kehidupan global kesatuan. Jadi bukan merebut negara. Adapun aturan siapapun di dunia ini, kalau melanggar aturan Allah, kita tidak sepakat. Apa negara, apa rumah tangga, apa pribadi, tidak sepakat. LGBT, kita tidak marah. LGBT silakan di LGBT, tapi kita tidak mau ikut aturan LGBT karena bertentangan dengan ajaran. Jadi sistem kehidupan bersama itu khilafah itu seperti demokrasi, saingannya demokrasi ini, demokrasi dan khilafah saingan, bukan soal negara, soal orang berkuasa mah siapa saja jadilah menurut keahliannya masing-masing. Jadi jangan ditafsirkan kayak tafsir umum di dunia. Kalau khilafah itu berebut kekuasaan, dia harus memimpin negara. Bukan. Sistem global kehidupan bersama kaum muslimin sedunia dalam berjamaah. Organisasi yang hanya bahasa Indonesia, organisasi ini. Ini ibadah. Beribadah ini mau berhasil terserah, mau gagal terserah. Yang penting kita beribadah, masuk surga, ada pahalanya. Cari pahala. Baik, kalau terkait ISIS yang juga mengklaim kekhilafahan bagaimana Ustaz? Kita nanti dulu bicara ISIS, kita di Indonesia aja belum beres, kita
kita mengajak umat Islam dan umat Kristen dan umat Buddha di Indonesia ini bersatu bersama-sama kita. Sebab cinta dulu, kesini dulu, jangan wajib upayanya belum, wajib ainnya dulu. Ya, enggak. Tapi tidak berarti menafikan ajaran Islam bahwa rahmatan lil alamin, tidak. Ya. Itu tapi ini terkait juga dengan pernyataan Ustadz, kan harus ada kesatuan. Sementara ISIS mengklaim dirinya sebagai kehilafahan yang paling orisinal, yang paling sesuai dengan syariat Islam. Apakah kita tidak perlu berbaiat kepada mereka, Ustadz? Wah, kita kalau masalah di luar ini, kita baru memikirkan wajib ain di negeri kita. Keluar itu nanti saja, kalau berpikir berdadak nggak bisa. Itu sebab kita ini merebut hati umat. Ya. Jangan merebut pasan, tapi merebut hati umat. Ya. Kalau penguasa ini baiat, Ustaz, seperti dikatakan Pak Ken. Kalau baiat khilafatul muslimin, bagaimana status orang-orang Islam? Kalau baiat itu ada babnya di Al-Qur'an dan hadis. Baiat itu innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyinullah. Itu di Quran, di hadis banyak tentang baiat. Itu harus kita pelajari sendiri baiat. Kalau terangkan di sini itu kepanjangan, ada bukunya. Baik. Ya, Oke. jadi terima kasih Ustaz. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan dulu ke Pak Sabto ini untuk bicara soal tadi. Apakah perkumpulan yang seperti dikatakan Ustadz Abdul Qadir ini memang ya seharusnya diakui saja, jangan dikhawatirkan karena ini bukan organisasi, bukan ingin juga katanya merebut kekuasaan politik, walaupun beliau mengatakan ya sistemnya ini bersaingan dengan demokrasi. Gimana menurut Pak Sabto? Suaranya Pak Sabto? Baik Pak Rudi, menurut saya kan tadi Ustadz sendiri menyatakan khilafatul muslim adalah saingan ya. Nah kalau namanya saingan dari negara kan berarti bertentangan nih. Bagi saya intinya kalau memang dia cinta tanah air kan berarti dia harus mengikuti aturan dari negara ini. Nah ketika baik perorangan atau lembaga apapun seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Ken, itu harus mengikuti aturan yang ada di negara. Kalau dia tidak mengaturan, berarti kan dia ini sama aja melanggar nih. Atau dalam artian potensi-potensinya ada untuk dia bertentangan tadi. Apalagi tadi sudah kan Ustadz menyatakan bertentangan. Menjadi kompetitor dari negara. Nah kalau menjadi kompetitor dari negara kan kecenderungannya kan seperti pemberontak. Seperti itu. Ya bagi saya apa yang di khilafatul muslimin mungkin akan menjadi masalah bagi negara kita. Sebagai contoh kan beberapa waktu lalu kan juga sudah ada tuh yang ditangkap bahwa anggota khilafatul muslimin bergabung sama AJAD dan menjadi bergabung dengan kelompok teroris. Karena dari pernyataan Abdul Qadir Baraji saja sudah memang tidak ada ketaatannya sekali terhadap Indonesia. Termasuk tadi saya tidak melihat tuh Ustadz ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi saya ya perlu diwaspadi aja khilafatul ini. Beritu Pak Rudi. Terima kasih Pak Sabto. Waduh ini perlu diwaspadai ya karena belum jelas. Tapi nanti kita akan kasih kesempatan Ustadz Abdul Qadir untuk menjelaskan lebih lanjut. Pak Ken, saya ingin ke Pak Ken dulu ini. Ini tadi dibicarakan oleh Ustadz bahwa beliau tidak ada hasrat untuk merebut kekuasaan politik. Tapi di sisi lain menyatakan sistem khilafah yang dipromosikan bersaingan dengan demokrasi. Menurut Anda ini suatu hal yang wajar saja untuk kita terima atau memang agak aneh atau harus direspon oleh negara? Ide negara Islam atau khilafah, kalau menurut saya karena saya pernah di dalam dulu ya, mengidolakan harus negara Islam tegak di Indonesia. Itu ibarat orang berfantasi. Sah-sah saja, silakan. Terserah mau berfantasi. Kalau fantasi bahasa anak mudanya itu, mohon maaf, onani. Memang tidak ada yang melarang. Dan tidak ada yang peduli gitu kan. Tapi menurut agama itu dosa, fantasi itu. Nah ini sama. Jadi kita lihat banyak sekali di anak muda mau mengkampanyekan, menjajakan ide negara Islam. Tapi
faktanya antara ideologi dan realitas politik mereka berbeda. Jadi kalau saya menggunakan analogi nih ya. Jadi sebenarnya persepsi tentang Tuhan semua agama itu sama, yaitu cinta kasih. Lah, konsepsi agama di Islam misalnya itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, ini kan sebenarnya ada titik temu. Jadi kalau saya menggunakan analogi sederhana, persepsi itu adalah air. Sementara konsepsi adalah cangkir. Apapun model cangkirnya, toh airnya di dalam sama. Kualitas air tidak ditentukan oleh model cangkir. Apapun agama, persepsi tentang Tuhan sama, bahwa mereka adalah cinta kasih. Cinta. Ketika kita sudah cinta, apalagi cinta kepada Sang Maha Segalanya, ya itu sudah selesai. Kita ingat, Nabi Muhammad dilempar batu oleh kaumnya, tapi beliau memilih mendoakan mereka agar Tuhan membukakan hidayah. Nabi Isa atau Yesus diajari, bahkan digiring dalam keadaan tersalib. Dia memilih berdoa kepada Tuhan supaya mengampuni umatnya. Itulah bertemunya sebenarnya antara persepsi dan konsepsi. Mengapa akhirnya belakangan agama menjadi berbeda, sekte, bahkan yang seagama kita salaf tafsir mengkafirkan. Itu karena menurut saya memang antara persepsi tentang Tuhan berbeda dengan agama sebagai konsep. Jadi kita kembalikan, kalau kita air mau ditaruh di gelas manapun, kita akan tetap air, tidak akan merubah rasa, tidak akan merubah warna. Nah, itu yang terjadi, Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima